Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami kelompok 3 dari mata kuliah Pancasila. Saya Sylvia Lutfi, NRP 093007 dari Studi Pembangunan ITS. Nah, di sini kami akan membahas tentang seputar Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata Sangsekerta. Pertama, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau dasar. Bunyinya itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu penjelasan singkat Pancasila menurut saya. Lalu akan dilanjutkan perumusan singkat Pancasila oleh teman saya Fajar, lalu akan dipaparkan masalah kemunduran moral Pancasila yang terjadi di masyarakat oleh Dika dan Ina. Dilanjutkan dengan paparan hasil dari kuesioner yang kita bagi dan dianalisis oleh Revan dan ditutup oleh kesimpulan yang akan dijelaskan Afi. Nah, penasaran kan penjelasannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan, NRP 09319194000043. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Kemudian, pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 mendirikan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia, 7 orang Jepang. Kemudian, organisasi tersebut mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Adapun tokoh yang mengusulkan dasar negara di sidang tersebut yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Ir Soekarno. Lalu kemudian semua usulan tersebut ditampung dan disusun oleh sebuah panitia kecil yang bernama Panitia 9 menjadi sebuah kesatuan yang disebut Piagam Jakarta dan disahkan pada 22 Juni 1945. Namun karena ada beberapa pihak yang keberatan mengenai sila pertama Pancasila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga pada sidang PPKI yang pertama tepatnya di tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu semua pihak menyetujui hal tersebut sehingga pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang bunyinya sama seperti yang kita ketahui sekarang. Saya Nurinda Minanti Putri, NRP 024119400046 akan menjelaskan degradasi moral Pancasila di masyarakat. Degradasi merupakan penurunan atau kemerosotan, dan moral merupakan akhlak atau budi pekerti. Sehingga degradasi moral merupakan suatu kondisi di mana telah terjadi kemerosotan moral, yang artinya bahwa individu maupun kelompok telah melanggar aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Seseorang bisa dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut mampu menjunjung tinggi nilai moral di masyarakat. Sehingga tugas terpenting yang harus dikuasai seseorang adalah apa yang menjadi harapan masyarakat tanpa ada dorongan dari orang lain. Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi moral kehidupan negara, dalam arti menuntut penyelenggara dan penyelenggaraan negara menghargai dan menaati prinsip-prinsip moral atau etika politik. Sebagai konsekuensinya, negara tunduk pada moral dan wajib mengamalkannya. Moral menjadi norma tindakan dan kebijaksanaan negara, sehingga perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Hal yang menyebabkan terjadinya degradasi moral ini karena adanya globalisasi yang semakin masuk ke Indonesia. Globalisasi yang masuk ke Indonesia diterima mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia. Namun tetap tidak semua masyarakat Indonesia langsung mengambilnya secara mentah, tapi ada yang menyeleksinya. Namun kebanyakan dari mereka mengambilnya secara mentah dan seperti mengikuti arus zaman yang semakin menjadi teknologinya. Namun dengan adanya globalisasi ini seharusnya mereka meningkatkan moral masyarakatnya diimbangi dengan pengetahuan dan tindakan preventif yang kuat dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, masalah edukasi moral terhadap Pancasila. Sebelum saya membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama dengan RP 024 119 400 00161. Mungkin masalah edukasi moral terhadap Pancasila yang akan saya bahas mengenai pesta demokrasi Pilpres yang sudah dilakukan pada tanggal 17 April tahun 2019 kemarin. Mungkin sesuai dengan namanya, pesta demokrasi benar-benar menjadi pesta bagi seluruh masyarakat Indonesia dan seharusnya menjadi sukacita dan harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia terhadap calon-calon yang sudah ada. Nah, telah terjadi persaingan yang sangat sengit untuk memperebutkan kursi nomor 1 dan kursi nomor 2. Bahkan sudah banyak jurus-jurus yang dikeluarkan oleh masing-masing calon untuk mengais suara-suara dari rakyat. Namun di antara kampanye-kampanye pada pesta demokrasi ini terdapat malah lebih ke kampanye hitam, di mana untuk mendapatkan suara rakyat itu mereka menyebarkan ujaran kebencian dan berita-berita hoaks, sehingga hal ini sangat melukai Pancasila sebagaimana menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Pada pesta demokrasi ini sudah tidak lagi tertanam nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pada pesta demokrasi ini kita terbagi menjadi maksudnya kita terpecah menjadi kedua belah pihak. Pada pesta demokrasi ini kita terpecah menjadi dua kubu 1 dan kubu 2 yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri dan argumen masing-masing untuk mengalahkan lawannya. Nah, politik pada pesta demokrasi ini seharusnya yang diterapkan itu yaitu berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dari rakyat sendiri itu mereka mengharapkan kesejahteraan bagi mereka, bagaimana mereka diakui dan bagaimana mereka untuk memenuhi kehidupan mereka pula. Namun harapan tersebut hanya menjadi bingkisan-bingkisan semata. Yang sangat terasa di pesta demokrasi ini itu hanyalah perdebatan dan perang argumen di masing-masing kubu. Nah, untuk kepentingan dari kelompok yang sedang memperoleh kekuasaan di negeri ini tuh sangat-sangat sekali berpengaruh. Nah, landasan-landasan pemikiran yang dibawa oleh para elit-elit politik ini, bahkan ada beberapa yang sangat jelas tidak memperhatikan Pancasila, yang jelas tidak menerapkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, atau bahkan menganggap Pancasila tidak sesuai dengan markah yang akan mereka ambil. Sebagai contoh nih, beberapa partai politik ini mereka itu sangat condong mendewakan kebebasan individu dengan wacana-wacana yang sangat brutal, yang secara brutal dikampanyekan mereka kampanyekan lewat media. Ada juga beberapa partai politik yang ideologi Islam itu sangat kuat atau sangat tinggi dan cenderung ingin memaksakan hukum Islam itu agar berlaku dan diterapkan di Indonesia secara sepenuhnya. Nah, selama ini nih, kampanye yang dilakukan itu berisikan ujaran kebencian, fitnah, dan berita-berita palsu untuk mengambil pundi-pundi suara rakyat di pesta demokrasi ini. Sudah tidak ada nilai kemanusiaan dan adil dan beradab pada pesta demokrasi saat ini. Semua bahkan diarahkan untuk berpikir, untuk mencari kekurangan dan kejelekan dari masing-masing calon, untuk digunakan sebagai senjata untuk saling menjatuhkan. Nah, Pancasila akhir-akhir ini tuh hanya digunakan sebagai barang antik saja, dan hanya dijadikan sebagai peninggalan tokoh-tokoh di masa lampau. Nah, bukan hanya anak-anak muda yang mengalami degradasi moral, namun tokoh-tokoh politiknya pun juga sudah tidak lagi menerapkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, sehingga mereka juga secara tidak langsung mereka mengalami degradasi moral terhadap Pancasila juga. Nah, oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi moral Pancasila dan revitalisasi Pancasila pasca pemilihan umum ini dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkuasa di bidangnya agar amanat para founding fathers yang terdahulu bangsa ini yang tertuang dalam Pancasila bukan hanya manis di kata-kata saja atau hanya sebatas verbalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Revan Maulana, NRP 024131.
Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan analisis survei yang kami lakukan. Untuk rata-rata responden yang menerima survei kami, yang terbanyak berada di usia 19 tahun. Namun untuk rata-rata secara keseluruhan, responden berada pada rata-rata usia 23 tahun. Untuk responden kami berasal dari masyarakat yang berprofesi sebagai mahasiswa, pelajar, karyawan, pegawai swasta, ibu rumah tangga, dan guru. Dari hasil survei yang kami lakukan, responden hampir 98% sudah menghafal Pancasila. Dan juga hampir semua sudah mengetahui tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila tersebut. Dari rentang poin pemahaman mengenai sejarah Pancasila, responden rata-rata berada pada poin pemahaman 4 dan 3, yang menandakan responden sudah memahami namun belum sempurna dan lengkap untuk pemahaman tersebut. Hal tersebut terlihat dari jawaban responden mengenai tanggal disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Rata-rata masih hampir 50% masih salah dalam menjawab hal tersebut. Kebanyakan masih menjawab 1 Juni 1945, namun disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal tersebut terlihat dari jawaban responden mengenai tanggal disahkannya Pancasila menjadi dasar negara. Rata-rata masih salah pada menjawab. Untuk poin pemahaman responden mengenai sejarah Pancasila, responden rata-rata berada pada poin 4 dan 3. Hal tersebut menandakan responden sudah paham mengenai sejarah Pancasila, namun belum terlalu sempurna atau belum lengkap mengenai hal tersebut. Hal tersebut terlihat dari jawaban responden mengenai tanggal disahkannya Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Hanya 30% dari keseluruhan yang menjawab benar. Yang lainnya masih menjawab 1 Juni 1945. Dan juga di tanggal lainnya yang kurang sesuai. Sedangkan untuk tanggal sebenarnya disahkannya Pancasila sebagai dasar negara adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang pertama. Dan dari seluruh responden hanya 30% yang betul untuk mengenai pertanyaan tersebut. Selain itu, terlihat dari jawaban responden mengenai proses perumusan Pancasila yang ada di layar. Hampir semua jawaban responden sudah benar, namun tidak menjelaskannya secara lengkap, hanya sebagian kecil dari penjelasannya. Hanya sebagian responden yang menjelaskan secara lengkap. Setelah kami hitung, hanya 5 responden dari 55 responden yang menjelaskannya secara benar dan lengkap, atau hanya sekitar 9% dari keseluruhan responden. Itu analisis hasil survei yang kami lakukan. Dari hasil survei yang kami lakukan, responden yang menjawab secara benar dan lengkap survei kami mengenai proses perumusan Pancasila adalah kebanyakan dari kalangan mahasiswa ITS. Hal tersebut dikarenakan mereka mungkin masih mendapat mata kuliah Pancasila di kelas tempat mereka belajar, sehingga mereka masih mengingat mengenai sejarah perumusan Pancasila ketika mengisi survei kami. Sedangkan untuk responden di kalangan non-mahasiswa sudah bisa menjawab dengan benar. Namun, untuk proses perumusan Pancasila tidak dapat menjelaskan secara lengkap dan keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan mereka mungkin sudah tidak pernah atau jarang dalam hal mengingat kembali proses perumusan Pancasila tersebut, karena disibukkan dengan kesibukan mereka masing-masing. Sehingga
mereka mungkin sudah lupa ketika mengisi survei kami. Selain itu, kebanyakan responden masih salah dalam menjawab pertanyaan kami mengenai hari ditetapkannya Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Kebanyakan responden masih menjawab tanggal 1 Juni 1945. Namun, hal tersebut merupakan hal yang salah, karena sebenarnya Pancasila disahkan menjadi dasar negara yang sah pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya ketika sidang PPKI yang pertama. Hal tersebut mungkin dikarenakan banyak responden yang masih mengira bahwa hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 juga merupakan hari disahkannya juga. Adapun kelemahan dari survei kami, yaitu kami tidak dapat mengambil data secara langsung secara tatap muka dengan responden kami, sehingga ada kemungkinan data yang mereka berikan bukan dari pengetahuan mereka sendiri, melainkan bisa juga mencari informasi di internet ketika mereka mengisi survei kami. Kelemahan tersebut terjadi karena keterbatasan ruang gerak kami dalam survei ini disebabkan masih mewabahnya pandemi corona, sehingga kami berdasarkan arahan pemerintah dan jajaran ITS hanya dapat melakukan survei berupa form kuesioner online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuzani Syadia Hadian dengan NRP 024194000033. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Dari data kuesioner yang telah kami bagikan dan juga kami kumpulkan, kami dapat menyimpulkan bahwasannya sudah sebagian masyarakat menghafal Pancasila dan juga sudah sebagian besar masyarakat mengetahui secara singkat dari perumusan Pancasila itu sendiri. Mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan swasta, pegawai negeri, dan juga yang hanya masyarakat biasa. Mari kita menilik lagi ke belakang dan juga melihat betapa besarnya perjuangan dan juga pemikiran para pendiri bangsa untuk membentuk suatu dasar yang fundamental ini. Sudah seharusnya kita sebagai rakyat menghargai dan juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya misalnya saja seperti menjaga toleransi dan juga saling menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, menghormati antar umat beragama, dan juga mencintai dan juga mendukung produk-produk lokal yang ada di Indonesia. Apalagi melihat dari kehidupan yang serba bebas dan juga modernitas yang terjadi di zaman ini. Hal itu tentu tidak bisa dipungkiri bahwa arus globalisasi itu harus tetap berjalan untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Namun bagaimana kita sebagai rakyat yang ada di dalamnya mampu memfiltrasi dan juga memilah mana yang cocok dan juga sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Mana yang baik dan juga mana yang buruk. Mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mana yang tidak. Dari kesimpulan yang telah saya sampaikan, saya ingin menutup kesimpulan saya dengan sebuah kalimat indah dari Najwa Shihab yang berbunyi, Pancasila penting karena mengakomodasi segala pertarungan politik dan ideologi. Selama tidak melanggar hukum dan sesuai konstitusi, Pancasila memberi tempat berbagai dinamika dan kontestasi. Sebab, Pancasila memang dirancang pendiri bangsa saat menghadapi realitas yang pelik sekaligus kaya. Lahir dari tumbukan ideologi yang berbeda, Pancasila menjadi konsensus yang menengahi semua. Masing-masing sila saling melengkapi, tiada yang saling mengungguli, apalagi mengangkangi. Menempatkan Pancasila sebagai rumah bersama bagi kemajemukan jalan tengah bagi segala macam perseteruan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.